Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Gipari dengan NIM 2204140117 kelas 4 IF akan mempresentasikan UAS Cloud Computing. Nah, yang pertama ini membuat computer service menggunakan public cloud AWS atau Azure atau Alibaba Cloud, GCP, Digital Ocean atau yang lainnya dengan ketentuan OS berbasis Linux dan pretty reliable. Yang pertama-tama ini untuk mengerjakan ini itu yang pertama kita kunjungin dulu AWS Amazon Service websitenya. Lalu jika sudah masuk ke dalam bagian sini kita langsung masuk ke bagian H2. Nah di H2 ini kita yang pertama kita bikin instance dulu. Yang pertama kita pencet launch instance. Nah untuk name and text-nya kita bisa buat bebas. Yang pertama misalnya namanya UAS Cloud Computing Java. Untuk ininya OS-nya kita pilih sesuai soalnya itu OS berbasis Linux. Kita pilih Ubuntu aja karena Ubuntu juga Linux. Nah, lalu untuk uh, instance type-nya kita pilih T2 Micro. Jangan lupa untuk dicentang dulu generation-nya. Nah lalu yang var login-nya kita buat dulu karena kita belum buat. Kita buat UAS Cloud Computing. Oke sudah, kita tentang ini RSA kita pilih PEM, lalu kita create keypair, otomatis akan terdownload. Lalu untuk bagian network setting kita checklist allow SSH traffic, allow HTTPS, allow HTTP traffic from the internet. Sesudah ini kita biarkan default aja, configuratornya kita biarkan default 8 GB. Lalu setelah itu kita klik launch instance. Nah, jika sudah dibuat akan disukseskan seperti ini. Kita lanjut kembali ke bagian dashboard ini. Nah, ini adalah eh, hasil yang kita buat tadi menggunakan EC2. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuka CMD melalui lokasi download PEM yang tadi kita telah download. Oke, yang telah di download karena tadi saya simpannya di download lah di sini. Ini yang kita buat tadi sebelumnya. Kita langsung buka CMD aja sini untuk menjalankan cloud Linuxnya. Nah, jika sudah gini, kita bisa langsung menjalankannya dengan cara seperti ini. Nah, untuk IP ini kita rubah menjadi IP kita di sini, yaitu IP-nya menggunakan IP 4 ya. Yang pertama ini, ada ini. Nah, ini IP 4 yang tadi kita sudah buat instansinya. Lalu kita ganti dengan ini. Nah, untuk ininya sesuaikan dengan nama PEM atau key yang setelah kita download tadi yang sudah kita buat. Nah, ini kan namanya. Kita klik aja ini. Nah, jangan lupa di akhir menggunakan format PEM. Setelah ini kita bisa ketik enter. Nah, kita tunggu. Jika ada notifikasi ini kita pencet ya aja. Kita pencet ya aja. Oh yes, pencet. Nah, jika sudah ini kita sudah berhasil menginstalasi lewat CMD. Nah, untuk mengeceknya kita perlu melakukan perintah ini uname strip a.
enter. Nah ini sudah jalan ya untuk ininya, kita bisa ls juga kita bisa cek ini juga total RAM dan memory swap-nya. Kita bisa ini juga. Nah ini tugas untuk bagian A sudah berhasil. Nah untuk selanjutnya yaitu kita saya akan melanjutkan tugas bagian B. Itu karena urutan absensi saya nomor berapa ya, lupa pokoknya. Nah saya itu kebagian di ini, menginstal dan konfigurasi WordPress dengan output WordPress bisa diakses secara publik dengan tema yang menarik, tema default yang berisi informasi tentang identitas Anda, dan membuat user Doni Rafael, Rizky Semanja, dan nama lengkap Anda dengan masing-masing level admin. Nah untuk cara konfigurasi WordPress-nya, yang pertama-tama kita harus melakukan dulu update dengan cara mengetik sudo apt update. Nah di sininya kita jangan close dulu, kita langsung melakukan saja update pertama. Sorry, yang ini. Sudo apt update. Kita update dulu. Tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, setelah kita update, kita lanjut dengan sudo apt upgrade strip y. Proses agak memakan waktu, namun sebentar. Lumayan agak lama. Nah ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita bisa langsung yang pertama-tama menginstal dulu Apache web servernya di dalam Ubuntu ini. Kita tekan enter. Nah sesudah ini kita bisa cek di website ya. Ceknya yaitu langsung menggunakan IP ini yang sudah kita buat tadi. IP-nya yaitu oh ini masih install aja, kita refresh dulu. Ini sudah running ya untuk Ubuntu-nya. Nah untuk public IP path-nya yang ini kita langsung aja copy, kita langsung paste di sini. Nah ini sudah terbuat ya, namun WordPress-nya kita masih belum buat. Nah selanjutnya kita install dulu PHP dengan cara mengetik sudo ini, sudo apt install PHP. Kita langsung saja ke cmd, kita buat di sini. Kita install PHP dulu sebelum kita menginstal WordPress agar kompatibel. Sesudah itu kita install juga database MySQL.
proses agak memakan waktu. Kita harus install dulu MySQL. Sebelumnya kita sudah. Nah, jika sudah, yang selanjutnya kita buat database WordPress. Kita langsung ke sini. Mungkin kita ada gagal sedikit. Kita buat dulu. Kita install kembali MySQL Server. Jadi sebelumnya kita harus masuk dulu ke MySQL dulu ya. Makanya tadi kita sempat gagal. Lalu setelah kita membuat database seperti ini, kita lanjut membuat user database WordPress-nya. Nah, kita buat cepat. Kita sudah buat dengan user WP user, lalu dengan password wp13456. Nah, selanjutnya sesudah install ini kita bisa langsung saja mendownload WordPress-nya di Ubuntu dengan cara seperti ini. Ketik ini. Saya enter. Nah, sesudah ini kita bisa langsung saja masuk ke dalam sudo mp WordPress. Kita enter. Sudah, kita lanjut men-setting permission terlebih dahulu. Ada 2 permission. Nah, sesudah kita men-set permissionnya, kita bisa langsung cek dan install WordPress di dalam browser. Nah, yang tadi kan masih gini. Kita bisa langsung tambahin /.wordpress. Nah, setelah ini kita bisa setup dulu yang pertama. Setting dulu kita pakai bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Lalu ketik ayo. Nah, untuk nama basis datanya sesuai kita yang buat tadi. Nama basis datanya yang sesuai kita tadi ini bikin kan ada namanya user, password seperti itu. Nah, itu isinya WordPress. Nama penggunanya wp user.
Lalu sandinya tuh tadi apa ya? Sandinya ini sudah kita buat tadi. Ininya localhost, ininya portable, kita kirim. Nah, jika sudah akan berhasil ya seperti ini. Jika kita sudah benar memasukkan user dan passwordnya, lalu kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu menjalankan pemasangan. Nah, untuk judul situsnya ini bebas karena saya sedang melakukan UAS cloud computing, jadi kita contohkan dengan cloud computing UAS. Untuk nama penggunanya kita bisa tambahkan admin dulu terlebih dahulu. Untuk sandi kita bisa buat sandi dengan bebas, tapi kita harus membutuhkan kata sandi yang aman. Contohnya apa ya? Ini saja. Cit. Oke. Kita email. Setelah kita isi seperti ini, kita langsung install WordPress. Nah, sesudah berhasil, kita bisa langsung log masuk. Kita langsung login saja menggunakan username yang telah kita buat tadi. Tadi itu username admin, passwordnya ini. Kita langsung log masuk. Kita login. Nah, kita sudah berhasil menginstal WordPress di Ubuntu Cloud EC2. Nah, selanjutnya kita melakukan tahap menambahkan atau mengganti tema terlebih dahulu dengan tema yang menarik sesuai dengan UAS Padoni. Contohkan ini kita aktifkan. Selanjutnya kita bisa langsung saja mengisi user admin, yaitu ini sesuai dengan tugas UAS. Nah, caranya gimana? Yaitu caranya masuk ke bagian halaman pengguna, lalu kita tambahkan pengguna. Nama pengguna ini berarti Doni Rafael, email kurang, karena saya kurang tahu, isi seperti ini saja. Nah, ini untuk role-nya ya. Untuk role-nya, contoh kita role-nya ini administrasi, lalu kita bisa langsung tambahkan pengguna. Lalu kita bisa tambahkan pengguna lagi, Ricky Maja. Nama depan gak usah diisi. Ininya kita bedain ya, kita coba bedain editor. Lalu yang terakhir kita bisa tambahkan nama pengguna, nama saya Muhammad Rafa. Role saya ini sebagai kontributor. Lalu kita tambahkan pengguna. OML sudah terdaftar. Kita ganti dengan yang lain. Nah, kita sudah melakukan tugas bagian B. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mendesain halaman. Kita tambahkan halaman. Berikutnya halaman. Langsung bisa menginstal tema yang ada bawaan dari WordPress-nya. Kita coba tema yang ini saja karena menarik. Kita tambahkan judul UAS Cloud Computing. Tapi ininya kita rubah jadi
desain. Nah, sesudah ini kita sudah desain temanya, lalu kita langsung bisa terbitkan atau dipublish. Kita pencet ini terbitkan. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja melihat halaman yang telah kita buat tadi. Ini kita bisa langsung salin. Nah, ini sudah jadi halaman yang telah kita buat. Itu. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya dalam bentuk tutorial sesuai dengan keterangan Waspadoni. Maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.